seorang pembunuh bayaran menyembunyikan sebilah pisau di belakang tangannya, lalu menyamar sebagai pelayan restoran. Ia sengaja menjatuhkan gelas anggur milik seorang pelanggan. Saat berpura-pura membersihkan pakaiannya, ia dengan cepat menggorok leher pria itu menggunakan pisaunya. Setelah menyelesaikan aksinya, ia mengambil nampan saji lalu berjalan pergi dengan tenang. Baru ketika darah mulai mengucur dari leher korban, para pengawal menyadari ada yang tidak beres. Namun semuanya sudah terlambat. Saat itu sang pembunuh sudah lebih dulu menyingkirkan para penjaga restoran. Ia pun kembali ke rumah. Meski begitu, Mehmet tetap sangat waspada. Banyaknya misi pembunuhan yang telah ia selesaikan membuatnya memiliki banyak musuh. Karena itu, setiap kali pulang, Mehmet selalu memeriksa setiap sudut rumah dengan teliti, bahkan tidak melewatkan segelas air di atas meja. Setelah memastikan tidak ada senjata tersembunyi di dalam rumah, barulah ia merasa aman mendekati meja rias dan memutar keran hingga pintu baja yang tebal terbuka. Ternyata rumah bagian luar hanyalah penyamaran. Ruangan rahasia di balik pintu baja itulah tempat tinggalnya yang sebenarnya. Sebagai pembunuh bayaran profesional kelas atas, ia juga memiliki gudang senjata pribadi di dalam ruangan rahasia itu. Semua perlengkapan tersebut memberinya rasa aman sepenuhnya. Karena berhasil menyelesaikan misi dengan sempurna, bosnya menghadiahi Mehmet sekantong berlian senilai $1 juta. Tak lama kemudian, bosnya memberikan misi baru. Mehmet harus membunuh seorang bos geng yang baru saja bebas dari penjara. Namun kali ini situasi yang tak terduga terjadi. Mehmet berencana menembak target saat melintas menggunakan mobil. Tanpa ia ketahui, di seberang jalan sudah ada seorang pria yang membidik bos geng itu menggunakan senapan runduk. Pria tersebut lebih dulu melepaskan tembakan. Pelurunya mengenai mobil Mehmet. Guncangan itu membuat bidikan Mehmet meleset sehingga anak panahnya justru mengenai saudara sang target. Akibatnya, misi tersebut gagal dan Mehmet harus segera melarikan diri dari lokasi. Setelah melakukan penyelidikan, bos Mehmet mengetahui bahwa penembak jitu itu bukanlah pembunuh bayaran profesional. 3 tahun sebelumnya, pria tersebut pernah diculik oleh geng itu. Bos geng bahkan memperkosa istrinya tepat di depan matanya hingga sang istri mengalami koma permanen dan harus terbaring di ranjang rumah sakit seumur hidup. Karena itulah, seberapapun besarnya bahaya yang harus dihadapi, ia tetap bersumpah membalas dendam demi istrinya. Setelah percobaan penembakan gagal, pria itu berhasil menemukan gudang narkoba milik bos geng. Dengan beberapa pukulan dan tendangan, ia melumpuhkan para penjaga di pintu masuk. Setelah itu, ia segera mengeluarkan senjatanya dan berjalan perlahan memasuki gudang sambil tetap waspada. Namun setelah mencari ke berbagai sudut, ia tidak menemukan bos geng tersebut. Sebaliknya, ia justru bertemu Mehmet yang sedang bersembunyi di dalam bayangan. Keduanya datang untuk membunuh target yang sama. Namun tanpa diduga, mereka saling mengira sebagai musuh dan pertarungan pun tidak dapat dihindari.